Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah bimannihi wa fadlihi qadarna ala adai amaliyah ta'limiyah fi madati nahwi at-ta'limi. Wa qad sabaqa fi usbu'is sabiq syarhun mujazun an anwa'il khobar, anwa'ul khobar, ada macam-macam khobar ya. Jadi yang pertama ada khobar apa? Mufrad. Kedua ada khobar syibhu jumlah. Ada khobar syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu terdiri dari jar, majrur atau dzaraf ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan untuk yang khobar syibhu jumlah itu ada makna yang terkandung setelah mubtada. Ya, di sini contohnya al-amilu fil masna'i. Nah, itu takdirhu gimana? Al-amilu fil masna'i. Mubtadanya mana? Al-amilu. Khobarnya fil masna'i. Khobar apa itu? Syibhu jumlah jar majrur. Tetapi ada yang di mahdhuf ya. Ada yang dibuang. Apa itu? Apa? Masih ingat nggak? Nah ya, itulah kenapa kemudian bahwa orang yang belajar bahasa Arab itu disebut sebagai jinnul insi, kata Imam Syafi'i ya. Apa? Yaro mala yaro ghairuhu. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, ada pepatah mengatakan laulal hadfu, masih ingat? Laulal hadfu fin nahwi la fahima an-nahwa al-himar. Seandainya tidak ada konsep hadf, membuang, elipsis ya dalam bahasa linguistiknya, maka himar apa? Keledai pun akan paham bahasa Arab, bahasa nahwu ya. Al-amilu fil masna. Itu kan ada yang di hadaf apa? Kemarin apa? Kainun atau mustaqirrun. Apa itu ya? Wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawina makna kain awis takor. Maka boleh dikhobarkan dengan wa akhbaru bi dzarfin dengan dzaraf atau dengan huruf jar, tetapi mengandung apa? Makna kain awis takor. Jadi ketika ada contoh at-talibu fil fasli, itu takdirnya at-talibu istaqarra atau at-talibu kainun fil fasli itu kan. Nah, tetapi kainun istaqarra itu di hadaf, dibuang ya. Nah, itu untuk khobar jumlah apa? Syibhu jumlah. Yang ketiga ada khobar jumlah. Nah, ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah. Di sini khobar jumlah ismiyah itu an-najahu asasuhul amal. An-najahu asasuhul amal, itu khobar jumlah ismiyah. Jadi setelah mubtada itu ada khobar. Nah, khobarnya itu dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka setelah mubtada itu ya khobarnya dari jumlah fi'liyah ya. Di sini asyamsu asyraqat contohnya kan. Asyamsu mubtada, asyraqat khobar. Nah, khobarnya itu jumlah apa? Fi'liyah ya, itu ya. Jadi ada 3 macam-macam khobar itu. Ada khobar mufrad yang populer apa? Zaidun
qaimun. Kemudian ada khobar syibhu jumlah, baik dari jar majrur maupun dzaraf. Kemudian yang ketiga ada khobar jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah itu ya penjelasan singkat tentang an-na'ul khobar yang kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang yang 4 ya, poin 4 ya. La yustaratu an ya'tiyal khobaru mubasyaratan ba'dal mubtada. Tidak disyaratkan khobar itu datang langsung setelah mubtada. Bal qad yufassiluha fasilun. Tetapi qad kalau kesananya fi'il mudhari maknanya apa? Kadang-kadang kalau kesananya fi'il madi apa? Sungguh ya. Nah ini jadi kadang-kadang didahului fasil, pemisah, satu pemisah ya, au aksar atau lebih. Langsung ke contoh ya. Contohnya di sini al-islahu az-zira'i itu. Al-islahu mubtada, az-zira'i. Al-islahu az-zira'i. Al-islahu mubtada. Nah itu sebelum kata mufid, yang mana mufid itu jadi khobar, itu diselingi, didahului oleh kata apa? Az-zira'i itu. Al-islahu az-zira'i mufid. Tidak langsung al-islahu mufid, tapi didahului oleh apa? Az-zira'i. Al-islahu mubtada marfu bi dhammah, az-zira'i na'at. Na'at marfu bi dhammah. Kemudian baru mufidnya khobar mubtada marfu bi dhammah. Walau qulna al-islah az-zira'i, kalau kita mengatakan al-islah az-zira'i saja, wasakatna, maka kita akan diam. Lakanal makna nakison, karena maknanya itu nakis, tidak sempurna, kurang, tidak mufid. Walayak tamil illa bil khobar, tidak lengkap ya, tidak sempurna kecuali dengan khobar. Mana khobarnya? Wahwa mufid ya. Jadi kalau al-islahu az-zira'i itu tidak apa? Tidak mufid, perlu ada khobar biar mufid. Nah itu bisa diselingi, naat itu ya, bisa diselingi al-islahu az-zira'i mufid, bisa diselingi ya. Contoh lain, misalul akhor, sautul bulbul jamil, sautul bulbul jamil. Kalau tadi al-islah az-zira'i itu strukturnya naat man'ut, sifat mausuf. Kalau yang kedua, sautul bulbul itu strukturnya apa? Mubtada'nya dari apa? Mudhof. Sautul bulbul, suara bulbul itu apa? Burung ya. Suara burung indah jamil ya. Sautul bulbul jamil. Mana mubtada'nya? Saut kan? Bulbul. Nah, di sini saut mubtada marfu bi dhammah, bulbul mudhof ilaih majrur bil kasrah. Mana khabarnya? Jamil. Ya, jadi tidak selalu langsung as-sautu jamil, bisa diselingi. Bisa diselingi ya. Sautul bulbuli jamil gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu singkat sajalah. Ada yang bisa buat contoh? Mubtada'nya strukturnya naat man'ut atau mudhof ilaih. Baru kemudian khobar. Coba kau. Ada? Ya, silakan. Ayo. Nah, khairu umuri ausatuha. Itu bagus. Yang lain? Enggak, yang lain, Sob. Alkitab mufidun. Oke, Sob, bagus. Yang lain? Ya, itu tadi Kang Pepen itu strukturnya mudhof ilaih. Kalau tadi sifat ya. Yang lain silakan.
Ya. Wajah wanita itu cantik. Gimana? Wajah wanita itu cantik. Wajhul mar'ati jamilun jamilah. Bukan ke perempuan. Wajhul mar'ati jamilun. Nah, itu. Mana mubtadanya? Wajhul mar'ah. Mar'ahnya yang mudhof ilaih, jamilunnya baru khobar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang poin 5 ya. Yajuzu taqdimul khobari alal mubtada'i. Yajuzu boleh ya, takdim al khobar, mendahulukan khobar alal mubtada. Kata Tamam Hasan, kenal siapa itu? Tamam Hasan pernah dengar nggak? Siapa itu? Tamam Hasan. Ya harus tahu ya. Tamam Hasan itu linguis Arab ya, Mesir ya, Mesir. Nah, Tamam Hasan itu mengatakan bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-qaidah al-asliyah dan al-qaidah al-far'iyah. Apa? Al-qaidah al-asliyah dan al-qaidah al-far'iyah. Qaidah asliyahnya, contoh ya, mubtada itu contohnya mubtada itu harus ma'rifat. Ya kan? Harus ma'rifat. Boleh nakirah enggak? Mubtada boleh nakirah enggak? Boleh enggak mubtada nakirah? Boleh enggak? Boleh mubtada nakirah? Nah, kaidah asalnya kan harus ma'rifat. Tapi kata Tamam Hasan ada kaidah far'iyah. Nah, kaidah far'iyahnya boleh. La yajuzu al-ibtida' bin nakirah. Lanjutin. Gimana? Nah, ini yang hafal. Bila coba. Apa ya? Malam tufid ya? Ya. Ka inda Zaidin namirah kan? La yajuzu enggak boleh mubtada nakirah, enggak boleh. Kecuali memberi faidah seperti inda Zaidin namirah. Namirahnya jadi mubtada boleh nakirah, dan dalam bahasa Arab akan sering menemukan itu. Akan sering ya. Misalnya isim kalau kemasuki huruf jar apa? Jadi majrur. Majrur itu dengan apa kalau mufrad? Dengan apa? Dengan kasroh ya. Isim yang dijarkan kan kasroh. Betul ya? Fil fasli, fil masjidi. Tapi nanti ada satu kondisi isim itu ketika memasuki huruf jar tidak dijarkan dengan kasroh, dengan fathah. Apa itu? Isim ghairu munsharif kan? Isim ghairu munsharif. Nah, itu kaidah far'iyah kata Tamam Hasan. Sama seperti ini juga ini. Mubtada itu harus di awal kan? Ya. Wal aslu mubtada itu di awal, khobar itu setelah mubtada. Itu asalnya kaidah asliyah. Kaidah asliyahnya begitu. Tapi kaidah far'iyahnya dalam bahasa Tamam Hasan itu boleh. Wal aslu fil akhbari. Apa enggak? Antu akhra wa jawazut taqdima idla darara. Asalnya khobar itu diakhirkan. Khobar itu ada setelah mubtada. Asalnya kan begitu. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun itu asalnya begitu. Tapi jawazut takdim, tetapi boleh untuk
didahulukan boleh. Nah, di sini ya juzu takdim al khobar alal mubtada. Boleh mendahulukan khobar dari mubtada. Kalau di kitab ini ada 3 syaratnya ya. Pertama, idza urida iqta'us sodaroh limaknal khobar. Apabila dikehendaki adanya atau untuk memberikan sodaroh penekanan limaknal khobar, untuk makna khobar. Yang ditekankan penekanannya kepada khobarnya. Ya, contoh di sini apa bahasanya ini? Mamnu'un at-tadkhinu. Asalnya gimana? At-tadkhinu mamnu'un, kan begitu? At-tadkhinu mubtada'un marfu bi dhammah, mamnu'un jadi khobar. Asalnya kan begitu. Tetapi bisa dibalik, dibalik menjadi mamnu'un at-tadkhinu. Karena penekanannya kemana penekanannya? Kemana? Ke larangannya kan? Penekanannya kepada larangannya. Di sini mamnuun itu jadi khobar muqaddam, oke? Marfu bi dhammah, sedangkan at-tadkhinnya mubtada muakhar marfu bi dhammah. Jadi cara bacanya bisa mamnuun at-tadkhinu satu. Selain itu bisa baca gimana lagi? Mamnu'ut tadkhini. Nah, ya. Jadi bisa 2 itu. Bisa mamnu'un at-tadkhinu, itu khobar mamnu'nya khobar muqaddam dan at-tadkhinnya mubtada muakhar. Bisa juga tadi gimana? Mamnu'ut tadkhini ya, mamnu'ut tadkhini. Takdirnya gimana? Itu ada yang dibuang juga itu. Mamnu'ut tadkhin. Coba i'rabnya gimana? Mamnu'ut tadkhini. Apa i'rabnya? Mamnu'ut tadkhini. Kalau mamnu'un at-tadkhinu itu i'rabnya mamnu'un khobar muqaddam marfu bi dhammah, sedangkan at-tadkhinu mubtada muakhar marfu bi dhammah. Sekarang kalau mamnu'ut tadkhini gimana i'rab? Mamnu'ut tadkhini ya. Ya, coba gimana i'rab? Ya. So gimana? Itu ada yang dibuang itu. Hah? Nah, mamnu tadhin itu bisa jadi khobar limubtada'in mahduf takdiruhu huna. Huna di sini mamnu'ut tadkhini. Nah, huna itu mubtada, mamnu'ut tadhin khobar. Tapi dibuang hunanya, itu dibuang. Dibuang hanya apa? Hanya mamnu'ut tadkhin saja, tidak ada hunanya. Maka i'rabnya mamnu'ut tadkhini itu khobar limubtada'in mahduf takdiruhu hunatu. Jadi dalam bahasa Arab kita akan sering menemukan kata yang dibuang. Yang dalam bahasa linguistiknya elipsis namanya itu ya. Membuang kata. Saya berulang kali bilang, pokoknya di antara keunggulan, karakteristik, keunikan bahasa Arab itu adanya elipsis, membuang kata. Kata Ibnu Jinni, membuang kata itu disebut apa? Masih ingat nggak kemarin? Apa? Masih ingat nggak? Syaja'atul lughah al, keberanian bahasa Arab. Keberanian bahasa Arab. Membuang kata ya. Keberanian bahasa Arab itu. Contoh lain selain mamnu'un at-tadkhin ada? Ya, silakan. Mamnu'un al-julus. Yang mamnu'un al-julus penekanannya lebih kepada apa? Mamnu ya. Pada khobar. Apalagi? Dilarang duduk, apalagi? Hah? Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Mamnu'ut tadkhin, ini ya. Tadkhin dilarang. Mamnu'ur ruju' dilarang pulang gitu ya.
Nah, itu ya, berarti melintas. Apalagi banyak itu. Nah, itu cara bacanya bisa mamnuun at-tadkhinu, bisa mamnuut tadkhini. Jadi idofat ya, tetapi itu kedudukannya jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Apa mubtadanya? Guna. Bisa nggak mamnuut tadkhinnya jadi mubtada terus ada khobar yang dibuang? Bisa nggak? Bisa nggak gitu? Hah? Bisa nggak? Ya bisa aja ya. Bisa. Bisa ya. Nah itu ya. Jadi pertama khobar boleh ya hukumnya ya. Boleh diakhirkan jika adanya penekanan kepada khobarnya, itu boleh. Iqta'us sodaroh li maknal khobar, penekanan pada makna khobar itu boleh diawalkan. Itu yang disebut oleh bahasanya Tamam Hasan sebagai al-qaidah al-far'iyah. Qaidah asliyahnya apa? Awal aslu fil akhbari khobar itu harus diakhirkan setelah itu kaidah asliyah, itu kaidah asliyah. Tapi kalau ada kaidah asliyah ada far'iyahnya, biasanya begitu ya. Yang kedua, idza sabaqal mubtada wal khabar harf nafyi awil istifham wa kana al khabar wasfan. Apabila sabaqo didahului mubtada khobarnya itu didahului huruf nafi atau huruf istifham dan khobarnya itu wasfan ya, sifat ya. Contohnya di sini aqaimun anta. Nah, aqaimun anta al hamzah harfu istifham, qaim khobar muqaddam marfu bi dhammah, anta domir mabni fi mahalli rafa mubtada muakhar. Asalnya gimana itu asalnya? Anta qaimun, anta qaimun. Nah, itu bisa didahulukan khobarnya apabila didahului apa? Huruf nafi atau istifham. Anta qaimun asalnya kan anta qaimun asalnya begitu. Jadi bisa aqaimun anta. Jelas ya? Contoh lain, huruf istifham itu apa aja? Huruf istifham apa aja? Huruf istifham apa aja? Terus huruf istifham. Huruf istifham. Ada huruf istifham, ada isim istifham. Ini huruf. Ma apa? Huruf istifham bukan ma. Ini huruf istifham. Nah, kan? Man isim apa huruf? Man isim huruf? Huruf istifham apa aja? Huruf istifham. Man, ha. Apa? Huruf istifham hanya 2. Ingat ya? Hanya 2. Apa aja? Alif, a, sama hal itu. Udah itu. Nah, 2 ya. Kalau kaifa, apa lagi itu? Man, itu bukan huruf istifham. Huruf istifham hanya 2. 1 hamzah sama alif hamzah ya. Dan hal. Hal talibun anta. Ya. Hal talibun anta. Hal talibatun anti. Nah, itu ya.
Tapi di sini contohnya a ya, makanya a. Nah, itu bisa hal tolibun anta, bisa hal anta tolibun, bisa ya. Yajuz hukumnya ya, yajuz. Nanti ada yang wajib itu. Ada yang wajib mubtada itu diakhirkan, khobar didahulukan. Ada yang wajib, tapi ini jawaz, boleh saja, boleh. Jadi boleh anta tolibun atau a tolibun anta. Jelas ya? Jelas? Oke, yang jim. Poin jim. Ini yang ketiga, syarat yang ketiga, idza kanal khobar syibha jumlah wal mubtada ma'rifah. Syarat ketiga boleh didahulukan khobar atas mubtada apabila khobarnya syibhu jumlah dan mubtadanya ma'rifah. Contoh di sini fit ta'anni as-salamatu. Fit ta'anni jar wa majrur khobar muqaddam, as-salama mubtada muakhar marfu bi dhamma. Nah, ini boleh as-salamah fit ta'anni, bisa fit ta'anni as-salamah. Nah, itu hukumnya boleh saja ya, boleh ya. Amamal qadi qailul haqqi. Amamal qadi qailul haqqi. Bisa juga qailul haqqi amamal qadi. Amamal qadi zorob khobar muqaddam qail khobar muakhar mubtada muakhar marfu bi dhammah, al haq mudhof ilaih majrur bil kasrah. Ya, saya kira cukup ya, 3 saja pembahasan kita. Jadi hukum asalnya al-qaidah al-asliyah, khobar itu harus diakhirkan setelah mubtada. Tetapi dalam bahasa Arab menurut Tamam Hasan bahwa ada yang disebut dengan al-qaidah al-far'iyah. Nah, qaidah far'iyah itu membolehkan khobar itu diawalkan. Oke. Jadi khobar dulu baru mubtada. Syaratnya apa? Nah, dalam kitab ini ya ada 3. Apabila satu, penekanan maknanya pada khobar. Yang ditekankan adalah khobarnya. Ketika contohnya adalah mamnuun at-tadkhin, yang ditekankannya itu apanya? Larangannya itu. Maka itu boleh ya. Banyak contohnya, mamnuun at-tadkhin, mamnuun ad-dukhul, mamnuun apa? Begadang apa? Apa sahrul layal ya. Nah, itu kan. Nah, itu boleh ya. Yang kedua, apabila mubtada khobarnya itu didahului apa? Huruf nafi, harfu nafi dan istifham. Dan yang ketiga, apabila khobarnya itu syibhu jumlah, yang tadi ya syibhu jumlah ya, baik yang jar majrur maupun yang zorob, dan mubtadanya apa? Ma'rifah, itu boleh di awalkan khobarnya. Ya, itu saja. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya masuk kepada pembahasan wujub wajibnya mendahulukan khobar atas mubtada. Kalau ini boleh saja ya. Boleh ya. Baik, itu saja karena waktu sudah kita 30 menit lebih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Naltaqi fi al-liqatali insyaallah. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robin fa'na bima lam tana Rabbi
fakina wa faqihana wa qarabati lana